Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang bermesra sama istri. Coba lihat situ, lihat tuh. Dadah dulu, dadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi istri baca kitab, saya nyimaknya. Ini kejadian yang langka dalam rumah tangga. Ya, saudara-saudaraku, teman-teman semua bisa menyaksikan dan bisa mempraktekannya di rumah. Bagaimana seorang suami cinta sama istrinya yang sebenarnya gimana? Jadi seorang suami itu banyak tanggung jawab kepada istrinya. Ya, salah satunya mengajarkan istrinya tentang ilmu agama, bukan hanya nafkah, zahir, uang ataupun harta saja, batin dan lain sebagainya, tetapi memberikan ilmu kepada istri itu salah satu daripada kewajiban kita. Baik, kita mulai. Ini nama kitabnya, ini kitab tentang masalah akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saudara-saudara, teman-teman bisa mengambilnya di toko-toko buku ataupun di tempat-tempat ustadz mengajar di kampung kalian masing-masing. Baik. Oke, kita bahas masalah ini. Ayo mulai. A'udzubillah. Yang keras ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aman. Nanti salah abang tunjuki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslus sadisa asyara fil ibadati. Ghibah. Ghibah. Pasal ke-16 pada mengungkap. Firman Allah dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dan. Maksudnya, dan janganlah kamu berseupatan. Janganlah kamu berseupatan. Bukan ngumpet-ngumpet, main ngumpet-ngumpet gitu ya. Bukan ngumpet-ngumpet waktu kecil gitu ya. Jadi kita menyebut keburukan orang lain, yang mana kalau kita sebut keburukan orang tersebut akan marah kepada kita. Baik kita itu menyebutnya di depannya ataupun menyebutnya tidak di depannya. Itulah yang disebut dengan mengumpat. Oke. Lanjut dari sini. Allah telah melarang kita mengerjakan mengumpat, dan telah dinyatakan Rasulullah SAW dalam sabdanya, zikruka akhaka bima yukrahu, adalah arti mengumpat ialah memperkatakan sesuatu yang dibenci saudaramu, yakni baik didengarnya atau tidak. Sengkupan memang benar, meskipun memang benar. Seharusnya gitu. Sama dengan meskipun dengan benar. Jadi umpamanya kita melihat sesuatu pada seorang tersebut ada kekurangannya, yang mana kekurangannya itu memang betul-betul benar, itu juga disebut dengan mungkar. Kalau kita sebutkan nanti orang itu bisa marah sama kita. Umpamanya di zaman Nabi dulu, seorang Nabi itu menyebutkan tangan orang itu panjang. Benar, tangan orang itu panjang, tetapi
itu sudah disebutkan ghibah. Yaitu Nabi musam mukanya melihat itu nggak boleh, meskipun benar itu maksudnya. Jadi misalnya ini ada contoh, misalnya ayo si Mahmud adalah seorang murid yang kalah ujinya, maka engkau ceritakan yang demikian itu. Demikianlah lainnya. Jadi begini, jadi kita melihat seorang itu ada perlombaan umpamakan diuji oleh seorang. Oh, si Anu itu, si A itu kalah diuji oleh si B ya. Nah, diceritalah, oh si Anu kalah itu si B, itu udah ngumpat namanya. Itu juga contoh-contoh yang lain. Dan termasuk juga ngumpat apa? Menguji seseorang dengan isyarat. Seperti menguji seseorang yang ada Aib badannya. Sudah nyata semuanya itu menerbitkan perkelahian. Jadi memang ghibah ini memburuk-burukkan orang itu, membuat orang itu marah. Setelah orang itu marah nanti saling balas-membalas, akhirnya terjadilah perkelahian, jadilah kecokan, nggak mau lagi sapa menyapa, apalagi sama teman. Begitu juga apalagi sama suami dan istri. Itu kalau saling mencari kesalahan, saling menengok kesalahan, pasti on-nya hebat. Ya kan? Jadi suami sama istri itu harus saling membuka yang baik-baik, jangan dibuka yang buruk-buruk. Nabi Muhammad SAW pernah marah kepada dua orang pengupat. Mereka lanjut dipanggil Nabi lalu disuruhnya mereka memakan bangkai seekor hamar yang telah buang perutnya, kembung perutnya. Mereka berkata, "Ya Rasulullah, sangat sakitnya memakan bangkai yang demikian keadaannya." Maka Nabi bersabda, "Adalah sakitnya perasaan orang yang kamu upat itu lebih dari memakan bangkai ini. Demikianlah Allah telah menyatakan pula dalam Al-Quran, wailul likulli humazatil lumazah. Jadi gini, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah pernah marah terhadap kepada dua orang, yang mana dua orang ini pengumpat. Jadi mereka itu dipanggil, "Hei kalian, sini," kata Rasulullah. Lalu Rasulullah menunjukkan, "Maukah kalian memakan bangkai yang gembung perutnya ini?" "Ya Rasulullah, makan ini sangat sakit perasaan aku, jijik sekali, nggak mau," gitu kan. Tahukah orang yang engkau upatkan itu lebih sakit lagi, lebih nggak enak lagi, gara-gara engkau yang mengupatkan, gitu maksudnya. Jadi lalu
Nah, dilanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Apa maksudnya? Azab jahanam untuk orang-orang yang mengupat. Jadi orang yang sering mengupat-ngupat itu, orang yang mengupat itu kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka jahanam. Dan seorang pencerca itu orang yang ngomong yang enggak bermanfaat. Itu ngomongnya itu nyebut-nyebut orang, inilah gosip dan sebagainya. Lanjut, ketahuilah pula ada beberapa macam yang rupanya seperti mengupat dibolehkan agama. Misalnya misalnya si bakar selalu ghaib dari madrasah, maka setelah engkau bernasihat, ia tak juga datang belajar. Maka untuk keselamatan si bakar, engkau kabarkan hal kepada ayahnya agar memberi ingat si bakar. Jadi ada semacam mirip seperti ngupat, tetapi itu tidak ngupat. Umpamanya ada orang bilang sama suaminya, yang mana istrinya itu boros umpamanya, istrinya boros, datang orang bilang istrinya boros, dikasih tahu gini, dia ngomong, akhirnya dikasih tahulah sama suaminya supaya suaminya memberi nasihat. Atau contoh lain, ada orang melihat bahwa si suami ini dengan nyata dan real dipoto bahwa suaminya selingkuh. Jadi orang melapor kepada istrinya bahwa suami kamu itu jelek, nakal, gini, peminum, mabuk dan lain sebagainya. Jadi si istri ini kasih tahu sama mertuanya, nah ayah ini abang gini gitu loh. Jadi akhirnya orang tuanya marah, karena udah dikasih tahu sama si istrinya, dia gak mau mendengar, lalu istrinya melaporkan kepada orang tua daripada si suaminya. Akhirnya suami ini disakiti oleh orang tuanya. Ini banyak kejadian seperti itu. Ini mirip seperti ngupat, tetapi bukan ngupat. Ini adalah pengajaran ini supaya lebih baik seorang tersebut melakukan kejahatan tersebut. Jadi setiap suatu kejahatan itu perlu kita beri nasihat, perlu kita cegah. Ya, cegah dengan tangan, nggak mampu cegah dengan tangan maksudnya dengan kekuasaan di sini presiden, kepala desa dan lain sebagainya. Kemudian nggak mampu juga dengan lisan. Dengan lisan ini kita beri nasihat terus biar dia sampai dia meninggalkan itu. Tidak boleh kita puasa dalam beri nasihat. Terus kemudian nggak mampu juga dengan lisan, kita dengan hati kita menolak kemungkaran tersebut, kita menolak kekejian, kita menolak kezaliman tersebut. Kemudian demikian pula ada misalnya seorang, jadi ini agak mirip aja. Jadi ada juga contoh yang lain, ada seorang kita melihat ada seorang anak yang nggak mau belajar, yang bolos daripada ini pembelajarannya, maka kita dari sekolah lalu kita laporkan kepada orang tuanya supaya orang tuanya tahu bahwa anak itu tidak belajar. Jadi ini bentuknya seperti ngupat, tetapi bukan ngupat. Ini sebenarnya adalah kebaikan yang dilakukan, mencegah daripada perbuatan yang mungkar dan yang tidak baik dilakukan. Mirip seperti ngupat, tapi tidak ngupat. Justru yang kita lakukan itu dengan ikhlas karena Allah SWT, maka kita akan mendapat pahala. Itu istri. Mungkin sampai di sini dulu. Mungkin istriku udah paham, sobat Denny. Dan doakan kami selalu hidup sakinah wadah warahmah. Amin ya Rabb.
rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.